Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Jariatma dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3A, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai modul 8 SLAAC dan juga DHCP versi 6. Jadi SLAAC dan juga DHCP versi 6 itu dia merupakan sebuah protokol pengalamatan dinamis untuk jaringan IP versi 6. Jadi kita bisa mengkonfigurasi sebagai administrator jaringan yang akan jauh lebih memudahkan kita. Di sini kita akan membahas cara menggunakan SLAAC dan juga untuk mungkin host membuat alamat unicast global IP versi 6 mereka sendiri. Jadi kita akan mengkonfigurasi juga router Cisco IOS menjadi server DHCP versi 6, klien DHCP versi 6 ataupun agen relay DHCP versi 6 seperti itu. Jadi apa yang akan kita pelajari pada modul ini? Di situ ada IP versi 6 global unicast, IP versi 6 global unicast address segment. Jadi kita akan belajar mengenai bagaimana host IP versi 6 itu dapat memperoleh konfigurasi IP versi 6-nya. Lalu SLAAC itu akan kita mempelajari mengenai operation of SLAAC atau pengoperasian. Selanjutnya DHCP versi 6 kita akan menjelaskan operasi dari DHCP versi 6 itu sendiri. Yang terakhir ada configure DHCP versi 6 server. Akan mengkonfigurasikan server DHCP versi 6 stateful and stateless. Lanjut ke 8.1 IP versi 6 GUA segment. Jadi kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini mengenai IP versi 6 host configuration. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan itu untuk menggunakan konfigurasi otomatis alamat stateless address auto configuration atau SLAAC ataupun DHCP versi 6. Kita harus meninjau alamat unicast global atau global unicast address GUA dan juga link local address LLA. Nah, pada router alamat unicast global atau global unicast address ini IP versi 6 itu dikonfigurasikan secara manual menggunakan perintah konfigurasi the IP versi 6 address. IP versi 6 garis address /prefix leg interface configuration command. Perintah konfigurasi interface. Ini versi 6 address prefix legs. Jadi host Windows itu juga dapat dikonfigurasi secara manual dengan konfigurasi alamat GUA IP versi 6 seperti
gambar di bawah ini. Bisa kita lihat ini IP versi 6-nya, lalu subnet traffic lag, default gateway-nya, dan juga DNS-nya. Jadi memasukkan GUI IP versi 6 secara manual itu dapat memakan waktu yang lama dan juga rawan kesalahan. Nah, oleh karena itu, sebagian besar host Windows itu diaktifkan untuk memperoleh konfigurasi GUI IP versi 6 secara dinamis. Agar apa? Agar mempersingkat waktu dan juga efisien. Nah, seperti ini dia diotomatiskan, ini juga DNS-nya diotomatiskan, seperti itu. Lanjut ke IP versi 6 host link local address. Jadi ketika pengalamatan IP versi 6 itu otomatis dipilih, host akan mencoba untuk secara otomatis mendapatkan dan juga mengkonfigurasi informasi alamat IP versi 6 pada interface. Host itu akan menggunakan salah satu dari 3 metode yang ditentukan oleh pesan iklan router advertisement dan juga Internet Control Message Protocol versi 6. Jadi IHCMP versi 6 yang diterima oleh si interface. Router IP versi 6 yang berada pada link yang sama dengan host mengirimkan pesan RA yang menyarankan kepada host cara mendapatkan informasi pengalamatan IP versi 6 mereka. Nah, jadi alamat link lokal address IP versi 6 itu secara otomatis dibuat oleh host ketika melakukan boot dan interface Ethernet itu aktif. Contoh outputnya yaitu pada saat kita ipconfig menunjukkan alamat link lokal yang dibuat secara otomatis pada suatu interface. Bisa kita lihat di sini kan ada gambar tuh. Jadi bisa kita perhatikan interface tidak memiliki GUI versi 6, GUI versi IP versi 6. Nah, alasannya itu karena di dalam kasus ini itu segmen jaringan tidak memiliki router untuk memberikan instruksi konfigurasi jaringan bagi host atau host belum dikonfigurasi dengan alamat IP versi 6 statik. Jadi sistem operasi host itu terkadang akan menampilkan alamat link lokal yang ditambah dengan persen dan angka. Nah, ini dikenal sebagai zone ID ataupun scope ID yang digunakan oleh OS untuk mengaitkan LLA dengan interface tertentu. Selanjutnya ada IP versi 6 GUI assignment atau penetapan GUI versi 6 seperti ini. Jadi IP versi 6 itu sudah dirancang untuk menyederhanakan cara host memperoleh konfigurasi IP versi 6-nya. Nah, secara default, router yang mendukung IP versi 6 itu mengiklankan informasi IP versi 6-nya. Nah, hal ini itu memungkinkan host untuk membuat ataupun memperoleh konfigurasi IP versi 6 tersebut secara dinamis. Nah, GUI IP versi 6 itu dapat ditetapkan secara dinamis menggunakan layanan stateless atau stateful seperti gambar di bawah ini. Jadi semua metode stateless dan juga stateful itu dalam modul ini menggunakan pesan ICMP versi 6 RA untuk menyarankan kepada host cara membuat atau memperoleh konfigurasi IP versi 6-nya. Nah, meskipun
sistem operasi host itu mengikuti saran RA. Keputusan sebenarnya pada akhirnya berada di tangan host tersebut. Bisa kita lihat di sini dynamic GUI assignment, di sini metode stateless, di sini stateful. No device is tracking the segment of IP version name address. Sedangkan di sini DHCP versi 6 server is managing the segment of IP version name address. Nah, nih ada SLAAC only, SLAAC with DHCP server. Di stateful ada DHCP versi 6 server. So, kita lihat di sini route mengirim sun properly. Router sends router verification message profiling IP version 6 addressing information, network traffic, traffic lag, and default gateway information. Sedangkan di stateful router era message inform host to contact a stateful DHCP versi 6, DHCP versi 6 server or DHCP versi 6 enable router for all IP versi 6 configuration information expect default gateway address seperti itu. Selanjutnya ada there three RI message flags atau 3 bendera pesan RA. Jadi keputusan tentang bagaimana klien akan memperoleh GUI IP versi 6 itu bergantung dari pengaturan dalam pesan RA-nya. Jadi untuk pesan ICMP versi 6, RA itu menyertakan 3 bendera. Three flags untuk mengidentifikasi opsi dinamis yang tersedia bagi host. Flag itu dia flag konfigurasi otomatis address, gunakan konfigurasi otomatis alamat tanpa status ataupun SLAAC untuk membuat GUI IP versi 6. Lalu ada O flag, ini dia flag konfigurasi lainnya. Informasi lainnya tersedia dari server DHCP versi 6 tanpa status. Lalu ada M flag ini flag konfigurasi alamat terkelola. Jadi gunakan server DHCP versi 6 berstatus untuk memperoleh GUI versi 6 menggunakan kombinasi yang berbeda. Lalu flag AOM ini pesan RA menginformasikan host tentang opsi dinamis yang tersedia. Nah, di sini ada gambar yang mengilustrasikan ketiga metode tersebut. Di sini ada O flag, M flag, seperti ini. Ada SLAAC only default, ada stateless DHCP dan juga stateful DHCP. Seperti yang di atas tadi. Selanjutnya check your understanding. Jenis alamat manakah yang secara otomatis dibuat secara default pada interface host ketika tidak ada RA yang diterima, yaitu link local address. Yang kedua, metode manakah yang paling tepat menggambarkan DHCP stateless? SLAAC only, SLAAC stateless, stateful DHCP 6 tanpa status. Iya benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 8.2 yaitu SLAAC, yaitu pada titik 8
82.1 yaitu SLAC overview, yaitu meninjau pada bagian SLAC. Eh, Tidak semua jaringan memiliki atau memerlukan akses ke server DHCP v6. Namun, setiap perangkat dalam jaringan IPv6 memerlukan GUE, yaitu metode SLAC memungkinkan host untuk membuat alamat unicast global IPv6 mereka tanpa layanan server DHCP v6. SLAC adalah layanan tanpa status, yaitu berarti tidak ada server yang menyimpan informasi alamat jaringan untuk mengetahui alamat IPv6 yang mana sedang digunakan dan mana yang tersedia. SLAC menggunakan pesan ICMPv6 RA untuk menyediakan pengamatan dan informasi konfigurasi lainnya yang biasanya disediakan oleh server DHCP. Sebuah host yang mengonfigurasi alamat IPv6-nya berdasarkan informasi yang dikirim dalam RA. Pesan RA dikirim dari router IPv6 setiap 200 detik, yaitu eh, dalam satu host dapat mengirim pesan router socialization yang meminta router yang mendukung IPv6 untuk mengirimkan RA kepada host. Oke, next, yaitu mengaktifkan SLAC. Ah, Sini topologi berikut bagaimana SLAC mengaktifkan untuk menyediakan alokasi GUE dinamis tanpa status. Oke. Sini mengasumsikan router 1 gigabit Ethernet 0/0/1 telah dikonfigurasi dengan IPv6 GAA dan alamat link lokal yang ditunjukkan. Eh, Sini terdapat verifikasi alamat IPv6, mengaktifkan perutaan IPv6 dan verifikasi LAC yang diaktifkan. Dan di sini terdapat perintah. Nah, router 1 dengan masukkan kode perintah show IPv6 interface gigabit 0/0/1 dan sini akan muncul gigabit internet 0/0/1 is up, line protocol is up. Oke, next. Itu 82.3 SLAC only method. Metode SLAC yang diaktifkan secara default saat perintah IPv6 unicast routing yang mengonfigurasi semua antarmuka internet yang mengaktifkan dengan GUE IPv6 yang mengonfigurasi akan memulai mengirim pesan RA dengan tanda A dan ditetapkan ke 1 dan tanda O dan M. Mm. Bendera A1 menyarankan klien untuk membuat GUE IPv6 sendiri menggunakan awalan yang diiklankan di RA. Klien dapat membuat ID antar muka sendiri dengan metode identifikasi unik yang diperluas dengan dalam garis kurung UI min 64 atau membuatnya secara acak. Sini benda pada kosong 0 O sama dengan 0 dan M sama dengan 0 memerintahkan klien untuk menggunakan informasi dalam pesan RA secara eksklusif. RA mencakup informasi awalan panjang, awalan server DNS, NTU, dan gateway default. Nah, ini tadi menjelaskan topologi ini. Dalam contoh ini, PC satu dihasilkan untuk memperoleh informasi pengamatan IPv6 secara otomatis karena pengaturan flag A dan O M PC1 hanya menjalankan SLAC menggunakan informasi yang terdapat dalam pesan RA yang dikirim oleh router 1. Alamat gateway default adalah alamat IPv6 sumber pesan RA yang merupakan LLA untuk router 1. Gateway default hanya dapat diperoleh secara otomatis dari pesan RA dan server DHCP 6 tidak menyediakan informasi ini.
Sini tidak. Kita memasukkan ipconfig dan akan memunculkan IP6 address, link lokal, IPv6 address, IPv4, subnet mask, dan default gateway. Next, 8.2.4 yaitu menjelaskan pesan ICFP v6 RS. Router mengirimkan pesan RA setiap 200 detik. Namun, router juga akan mengirimkan pesan RA jika menerima pesan RA dari host, RS dari host. Ketika klien dikonfigurasikan untuk memperoleh informasi pengamatan secara otomatis, ia akan mengirimkan pesan RS ke alamat multicast. Semua router IPv6 FF02 dan sini ada topologi itu menjelaskan PC1 baru saja dibuat dan belum menerima pesan RA. Oleh karena itu, PC1 mengirimkan pesan ke RS alamat multicast IPv6. All router FF022 meminta RA. Router satu merupakan bagian dari grup dan semua router IPv6 akan menerima pesan RS dan akan menghasilkan RA yang berisi awalan jaringan lokal dan panjang awalan misalnya 2001 DB8 acat 1/64. Kemudian ia mengirim pesan ke RA ke alamat multicast dan semua simpul IPv6 menggunakan informasi ini untuk membuat GUI IPv6 yang unik. Oke. Next, 8.25. Host process to generate interface ID. Dengan menggunakan SSH, sebuah host biasanya memperoleh informasi subnet IPv6 64 bit dari router RA, namun host tersebut harus membuat mengenal ID yaitu antarmuka dengan maksimal 64 bit yang tersisa menggunakan salah satu dari dua metode, yaitu pertama randomly generate, yaitu dibuat secara acak, yaitu diantarmuka 64 bit buat secara acak oleh sistem operasi klien. Ini adalah metode yang sekarang digunakan oleh Windows 10, EUA 64, yaitu host ini membuat ID antarmuka menggunakan alamat MAC. Uh, Bitnya memiliki masukan nilai heksadesimal FFA di tengah alamat dan membalik bit ketujuh ID antarmuka, yaitu mengubah nilai digit heksadesimal kedua antarmuka dan sistem operasi yang menggunakan ID antarmuka dan dibuat secara acak sebagai default. Sini, sini misalnya dalam kurun config ipconfig berikut, host Windows PC 10 PC1 menggunakan informasi subnet IPv6 yang terdapat dalam RA router 1 dan secara acak membuat ID antarmuka 64 bit seperti yang disorot dalam keluaran ini. Next, 8.26, yaitu mendeteksi alamat duplikat. Proses ini memungkinkan host untuk membuat alamat IPv6 namun tidak ada jaminan bahwa alamat tersebut unik dalam jaringan. SLAC adalah proses tanpa status, oleh karena itu host memiliki opsi untuk verifikasi bahwa alamat IPv6 yang baru dibuat secara bersifat unik sebelum dapat digunakan. Proses duplicate address detection atau dalam garis kurung DAD gunakan untuk oleh host memastikan bahwa GUI IPv6 bersifat unik. DAD diimplementasikan menggunakan ICPv6. Untuk menjalankan DAD, host mengirimkan pesan ICPv6 neighbor societal garis kurung NS dengan alamat multicast yang dibuat secara khusus, yang disebut dengan alamat multicast solicited node. Alamat ini modifikasi 24 bit terakhir dan alamat IPv6 host. Nah, Internet Engineering Task Force yaitu dalam garis kurung IETV merekomendasikan agar DAD digunakan pada semua alat unicast IPv6. Terlepas dari alamat tersebut hanya membuat menggunakan SLC yang diperoleh menggunakan DHCP-V6 yang berstatus atau dikonfigurasi secara manual. DED, DED, DED tidak wajib karena ID antarmuka 64 bit menyediakan 18 kuintilion dan memungkinkan terjadinya duplikasi yang sangat kecil.
Namun sebagian besar sistem operasi menjalankan di pada alamat unicast IPv6 dan bagaimana alamat tersebut mengkonfigurasinya. Dan di sini ada check your understanding. Di sini dapat pertanyaan yaitu dua pesan HCV6 yang mana yang digunakan dalam proses SLC, yaitu pilih dua. Di sini saya menjawab router router socialization RS dan router advertisement. Dan pertanyaan kedua, sini perintah manakah yang harus konfigurasi pada router agar dapat gabung dengan alamat multicast semua router IPv6 FF02. Dan sini saya menjawab IPv6 unicast routing. Next, di sini ada pertanyaan apa saja pengaturan bendera saat host harus menggunakan opsi SSLC, yaitu sini saya menjawab taman pada A, yaitu A sama dengan 1, M sama dengan 0, O sama dengan 0. Next, pertanyaan keempat, pesan ICMP manakah IPv6 manakah yang dikirim oleh suatu host dalam upaya mencari router berkemampuan IPv6 yang daring guna memperoleh informasi pengalamatan IPv6. Ini saya menjawab router Socialton yaitu dalam garis kurung RS. Di sini ada pertanyaan lagi, metode apa yang digunakan oleh host untuk memverifikasi alamat IPv6? Itu di EDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri, Prodi Teknologi Nuklir Sains 3. Di sini saya akan menjelaskan pada modul 8.3 yaitu tentang DHCP V6. Jadi pada 8.3.1 ini kita akan menjelaskan DHCP V6 Operating Steps, yaitu di topik ini kita akan menjelaskan tentang DHCP V6 start less dan stifle, yaitu DHCP V6 starless itu menggunakan bagian-bagian select untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan diberikan kepada host. DHCP V6 stateful tidak memerlukan select. Meskipun DHCP V6 serupa dengan DHCP V4 dalam hal yang disediakannya, kedua protokol ini independen untuk satu sama lain. Jadi pada DHCP V6 ini didefinisikan dalam RVC 3315, yaitu host memulai komunikasi klien atau server DHCP V6 setelah DHCP V6 ini tanpa status atau DHCP V6 dengan status diindikasikan dalam RA. Jadi pesan pada DHCP V6 dari server ke klien menggunakan port tujuan UDP 546. Sedangkan pesan DHCP V6 dari klien ke server menggunakan port tujuan UDP 547. Jadi di bawah ini ada langkah-langkah untuk operasi DHCP V6 adalah yang pertama ada the host sends our RS message. Yang kedua ada the router responds with an RA message. Dan yang ketiga ada the host sends DHCP V6 solid message. Dan yang keempat ada the DHCP V6 server response with an advertised message. Yang kelima ada the host response to the DHCP V6 server. Dan yang terakhir ada the DHCP V6 server sends a reply message. Jadi untuk langkah pertama yaitu pada host sends RS message itu PC1 itu akan mengirimkan pesan ke RS ke semua route
parameter yang didukung oleh IPv6. Yang kedua, itu ada router 1 replace the response with an RI indicating that the client is to in touch communication with the DHCP server. Ketiga ini server sends DHCP v6 replies unicast message to the client. Lalu pada stylist DHCP v6 operation, di sini server DHCP v6 yaitu stylist hanya menyediakan informasi yang identik untuk semua perangkat di jaringan seperti alamat IPv6 dari server DNS. Lalu proses ini dikenal sebagai DHCP v6 stateless karena server tidak memelihara informasi status klien apapun, misalnya daftar alamat IPv6 yang tersedia dan dialokasikan. Lalu server DHCP v6 ini statelessnya hanya menyediakan parameter konfigurasi untuk klien, bukan alamat IPv6. Lalu di bawah sini ada gambar mengilustrasikan operasi DHCP v6 stateless. Gambarnya seperti ini. Lalu PC1 ini menerima pesan dari DHCP RA tanpa status. Pesan RA ini berisi awalan jaringan dan panjang awalan. Lalu bendera M untuk DHCP dengan status ditetapkan ke nilai default 0. Untuk yang kedua itu klien mengirimkan pesan DHCP v6 solicit untuk mencari server DHCP v6 stateless guna memperoleh informasi tambahan, misalnya alamat server DNS. Lalu pada enable stateless DHCP v6 on interface. Di sini DHCP v6 tanpa status diaktifkan pada interface router menggunakan perintah konfigurasi interface IPv6 and other config flag. Ini menyetel tanda 0 ke 1. Output yang disorot pada mengonfirmasi bahwa RA akan memberitahu host menerima untuk menggunakan konfigurasi otomatis stateless 0 flag 1 dan menghubungi server DHCP v6 untuk memperoleh informasi lainnya, yaitu 0+1 yang tadi A flag 1. Jadi pada catatan ini yang kita simpulkan yaitu kita dapat menggunakan IPv6 and other config flag untuk mengatur ulang interface ke opsi select default saja, yaitu 0 flag 0. Seperti ini catatan komposisinya. Lalu pada stateful DHCP v6 operation, di sini opsi yang paling mirip dengan DHCP v4. Dalam kasus ini, pesan RA memberitahu klien untuk memperoleh semua informasi pengelamatan dari server DHCP v6 yang memiliki status, kecuali alamat gateway default yang merupakan
alamat link lokal IPv6 sumber RA. Lalu ini dikenal sebagai DHCP v6 stateful karena server DHCP v6 menyimpan informasi status IPv6 ini mirip dengan server DHCP v4 yang mengalokasikan alamat untuk IPv4. Lalu gambar berikut ini adalah gambar mengilustrasikan operasi DHCP v6 stateful. Lalu pada kesimpulannya, jika A plus 1 dan A sama dengan 1 dan M sama dengan 1, beberapa sistem operasi seperti Windows akan membuat alamat IPv6 menggunakan select dan memperoleh alamat yang berbeda dari server DHCP v6 yang memiliki status. Dalam kebanyakan kasus disarankan untuk menyetel tanda A secara manual ke 0. Lalu di sini ada enable stateful DHCP v6 on interface. Lalu DHCP v6 ini berstatus diaktifkan pada antarmuka router atau interface router menggunakan perintah konfigurasi interface IPv6 md manage config flag. Ini menyatakan kita yaitu M ke 1 perintah interface IPv6 engage prefix default auto config menonaktifkan select dengan menyetel tanda A ke 0 atau flag M flag sama dengan 1. Dan seperti ini. Lalu di sini kita akan mengerjakan check your underwriting DHCP v6. What the destination UDP port do DHCP 6 client associate to SF DHCP v6 message itu pada what's DHCP v6 message use host sends to look for a DHCP v6 server. DHCP 6 message is a host sent to the DHCP server if it is pushed as in staples. Selanjutnya sini saya akan membahas 8.4 itu configure DHCP v6 software atau konfigurasi software DHCP v6.
Cisco iOS routers are powerful devices. In smaller networks, you do not have to have separate device to have a DHCP6 server, client, or relay agent. A Cisco iOS router can be configured to provide DHCP v6 server service. Jadi router Cisco iOS ini merupakan perangkat yang canggih dalam jaringan yang lebih kecil. Kita tidak perlu lagi memiliki perangkat terpisah untuk memiliki server klien atau agen relay DHCP v6. Router Cisco juga ini dapat dikonfigurasikan untuk menyediakan layanan server DHCP 6. Lalu specifically it can be configured to be one of the following. Secara khusus, dapat dikonfigurasikan menjadi salah satu dari berikut ini. Yang pertama ada DHCP v6 server router provide stateless or stateful DHCP v6 service. Lalu yang kedua ada DHCP v6 client. Router interface acquires an IPv6 IP configuration from a DHCP v6 server. Lalu ketiga yaitu ada DHCP v6 Relay Agent. Router provides DHCP v6 forwarding service when the client and the server are located on different networks. Jadi yang pertama di sini tuh ada router ini menyediakan layanan DHCP 6 stateless atau stateful. Yang kedua ada klien DHCP v6. Antarmuka router memperoleh konfigurasi IP v6 dari server DHCP v6. Lalu yang terakhir ada agen relay DHCP v6. Jadi router menyediakan layanan perusahaan DHCP 6 ketika klien dan server berada di dalam jaringan yang berbeda. Selanjutnya itu configure a status DHCP6 server. Mengkonfigurasikan server DHCP 6 stateless. The stateless DHCP6 server option requires that the router advertise the IP6 network addressing information in a message. However, the client must contact a DHCP6 server for more information. Di sini ada opsi server DHCP 6 tanpa status. Jadi tidak mengharuskan router untuk mengiklankan informasi pengelamatan jaringan IP6 dalam pesan RA. Namun klien harus menghubungi server DHCP 6 untuk informasi lebih lanjut lagi. Nah, jadi di sini ada contoh topologi untuk mempelajari cara mengkonfigurasi metode server DHCP 6 stateless. Jadi, dalam contoh ini, router 1 akan menyediakan layanan SLAAC atau SLAAC untuk mengkonfigurasikan IP6 host dan layanan DHCP v6. Ada 5 langkah untuk mengkonfigurasi dari memverifikasi router sebagai server DHCP v6 stateless. Langkah pertama itu aktifkan perutulan IP6. Langkah kedua, tetapkan nama kumpulan DHCP 6. Langkah yang ketiga, konfigurasikan kumpulan DHCP 6. Yang keempat, ikat kumpulan DHCP 6 ke suatu antarmuka. Lalu yang terakhir, yang kelima itu ada memverifikasi bahwa host ini telah menerima informasi penyelamatan IP6. Selanjutnya itu configure a stateless DHCP6 client.
mengkonfigurasikan klien DHCP6 stateless. Router juga dapat menjadi klien DHCP6 dan mendapatkan konfigurasi IP6 dari server DHCP6, seperti router yang berfungsi sebagai server DHCP6 pada gambar ini. Router 1 adalah server DHCP6 tanpa status. Dan di sini juga ada 5 langkah untuk mengkonfigurasi dan memverifikasi router sebagai klien DHCP v6 status. Langkah pertama yaitu mengaktifkan perutan IP6. Lalu langkah yang kedua, konfigurasikan router klien untuk membuat LLA. Langkah yang ketiga itu konfigurasikan router klien untuk menggunakan switch. Nah, yang keempat yaitu verifikasi bahwa router klien ini diberi GUA. Lalu langkah yang terakhir, kelima itu verifikasi bahwa router klien menerima informasi DHCP v6 lain yang diperlukan. Selanjutnya itu configure a stateful DHCP6 server. Mengkonfigurasi server DHCP number status. Jadi opsi server DHCP stateful mengharuskan router yang mendukung IP6 memberitahu host untuk menghubungi server DHCP6 guna memperoleh semua informasi pengalaman jaringan IP6 yang diperlukan. Nah, pada gambar ini, router 1 ini menyediakan layanan DHCP6 stateful ke semua host di jaringan lokal. Mengonfigurasi server DHCP6 stateful mirip dengan mengonfigurasi server stateless. Perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa server DHCP ini juga menyertakan informasi pengelamatan IP6 mirip dengan server DHCP v4. Nah, di sini juga ada 5 langkah untuk mengkonfigurasi dan verifikasi router sebagai DHCP 6 stateful. Langkah yang pertama yaitu pasti mengaktifkan perutan IP6. Lalu yang kedua itu menetapkan nama kumpulan DHCP. Yang ketiga mengkonfigurasikan kumpulan DHCP6. Yang keempat ikat kumpulan DHCP6 ini ke suatu antarmuka. Lalu yang kelima verifikasi bahwa host ini telah menerima informasi pengelamatan IP6. Selanjutnya configure a stateful DHCP v6 client. Mengkonfigurasi klien DHCP number status. Di sini menjadi klien DHCP6. Jadi router kita ini perlu mengaktifkan unicast routing IP6 dan alamat link lokal IP6 untuk mengirim dan menerima pesan dari IP6. Jadi pada contoh topologi ini untuk cara mengkonfigurasi klien DHCP 6 stateful. Di sini juga ada 5 langkah untuk mengkonfigurasikan dan memverifikasi router sebagai klien DHCP 6. Yang pertama ada aktifkan perutan IP6. Lalu yang kedua konfigurasikan router klien membuat LLA. Lalu yang ketiga ada konfigurasikan router klien untuk menggunakan DHCP6. Lalu yang keempat ini ada verifikasi bahwa router klien dapat diberi GUA. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu verifikasi bahwa router klien ini menerima informasi DHCP6 lain yang diperlukan. Selanjutnya yaitu DHCP v6 Server Verification Command. Perintah verifikasi server DHCP. Nah, di sini menggunakan perintah show IP6 DHCP pool dan show IP6 DHCP binding.
untuk memverifikasi operasi DHCP6 pada router. Dan ini adalah tampilan kumpulan DHCP6. Perintah show IP DHCP binding. Command output to display the IPv16 local address of the client and the global universe address assigned by the server. Selanjutnya itu ada configure DHCP v6 v6 relay agent. Mengkonfigurasikan agen relay DHCP v6. Jika server DHCP v6 berada di jaringan yang berbeda dari klien, maka router IP6 dapat dikonfigurasikan sebagai agen relay DHCP v6. Konfigurasi agen relay DHCP6 ini serupa dengan konfigurasi router IP4 sebagai relay DHCP4. Nah, pada ini router 3 ini dikonfigurasikan sebagai server DHCP6 stateful. PC1 berada di jaringan 201/64 dan memerlukan layanan server DHCP6 stateful untuk memperoleh konfigurasi IP6. Dan router 1 ini perlu dikonfigurasikan sebagai agen relay DHCP6. Lalu verify the DHCP v6 relay agent. Periksa pemahaman kita tentang konfigurasi DHCP relay agent. Yang pertama yaitu ada show IPv6 DHCP interface. Agen relay DHCP6 ini dapat diverifikasi menggunakan perintah show IP6 DHCP interface. Ini akan memverifikasi bahwa antarmuka G0/011 ini berada dalam mode relay. Nah, verifikasi bahwa agen DHCP6 ini beroperasi dengan antarmuka show IP DHCP dan perintah show IP DHCP binding. Verifikasi juga bahwa host Windows ini menerima informasi untuk pengalamatan IP6 dengan perintah ifconfig all. Lalu selanjutnya yaitu ada check your understanding configure DHCP6 server. Jadi di sini kita akan mengecek pemahaman kita untuk konfigurasi server. Pertama ada which 3 DHCP v6 roles can router perform. Ada 3 peran DHCP6 mana yang dapat dilakukan pada router. Yang pertama ada client DHCP6. Lalu ada DHCP v6 relay agent. Lalu yang terakhir server DHCP6. Selanjutnya yaitu perintah mana yang tidak dikonfigurasi dalam DHCP6 stateless. Jawabannya itu alamat awalan IP6 atau alamat awalan itu. Ada prefix IP6. Yang ketiga adalah router yang mendukung IP6 ini akan memperoleh gateway IP6 dari router IP6 lain menggunakan select untuk perintah konfigurasi yang termuka mana yang harus dikonfigurasi pada router klien. Jawabannya itu konfigurasi otomatis alamat IP6 autoconfig. Soal keempat,
yaitu router akan menyediakan layanan server DHCP6. Jadi perintah yang harus yang harus dikonfigurasikan pada antarmuka yang menghadapi klien. Jawabannya yaitu IPv6 DHCP server full name. Yang kelima, router yang mendukung IP6 akan memperoleh GUI IP6 dari server DHCP. Jadi perintah konfigurasi antarmuka mana yang harus dikonfigurasi pada router klien? Jawabannya alamat IP 6 DHCP yang IP 6 address DHCP. Selanjutnya yaitu perintah verifikasi DHCP 6 manakah yang akan menampilkan alamat link lokal dari GUI yang ditetapkan untuk setiap klien aktif. Jawabannya yaitu sok IP DHCP binding atau tampilkan penyekatan DHCP IP6. Selanjutnya, 7. Yang terakhir, perintah mana yang dikonfigurasi pada darmukalan klien agar relay DHCP. Jadi DHCP relay destination. Mari kita cek pemahaman kita berapa persen. Hmm, 71 isinya adalah salah. Nomor dan dari lagi 7 tadi. Jawabannya adalah di destination. Yang keenam, kita verifikasi HCP nama manakah yang menampilkan alamat link lokal dari GUI yang ditetapkan untuk setiap kalian. So IP di HCP binding. Yang kelima, jawabannya alamat IP 6 HCP. Yang keempat, server di HCP full name. Lalu yang ketiga, okupansi. Yang kedua, address section. Ini klien relay agent server. Submit. Oke, status pada. Sekian penjelasan tentang modul 8 yaitu DHCP 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.